angka 1 ingin mempresentasikan tentang dasar-dasar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Firahman. Saya Najwa Salsabila Putri Rizal. Saya Zahra Citra Rahma. Saya Desinta Maharani. Saya Yola Priyanggada. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Jenis-jenis badan usaha. 1. Berdasarkan lapangan usaha terdapat perusahaan ekstraktif, agraris, jasa, dagang, dan manufaktur. Dan berdasarkan kepemilikan terdapat perusahaan pemerintah seperti BUMN dan BUPD, berperseorangan, koperasi, dan swasta. Pengertian akuntansi berdasarkan American Accounting Association. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sementara menurut AISPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengolahan, peringkasan yang tepat, dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi, dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Menurut S. Munawir, akuntansi adalah sebuah seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dan setidak-tidaknya sebagian sifatnya keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Manfaat akuntansi dalam mengelola bisnis. Yang pertama, manfaat akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan untuk dasar keputusan manajerial. Yang kedua, manfaat akuntansi sebagai informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Manfaat akuntansi yang satu ini memungkinkan pihak eksternal untuk melacak perkembangan dan aktivitas perusahaan. Yang ketiga, alat pengontrol dan pengendali keuangan. Manfaat akuntansi dalam memberikan informasi pengelolaan dana seperti laba yang dihasilkan dan kerugian yang diderita oleh perusahaan secara tidak langsung, berfungsi sebagai alat pengendali keuangan perusahaan. Yang keempat, alat evaluasi perusahaan. Evaluasi tergolong penting karena dengan melakukan proses analisis dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan periode sebelumnya, Anda bisa menemukan hal yang bisa ditingkatkan serta umpan balik yang berguna untuk menyusun strategi perusahaan ke depannya. Yang kelima, akuntansi memberikan Anda laporan keuangan bulanan yang dapat menjadi bahan evaluasi. Dan yang terakhir, dasar pengalokasian sumber daya. Sumber daya seperti modal jika investasikan dengan tepat bisa menghasilkan laba untuk perkembangan usaha. Apa itu standar akuntansi keuangan dan seperti apa yang berlaku di Indonesia? Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keberagaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. PESAK sama dengan SAK sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan IF sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAK, International Federation of Accountants, yang menjadi IF sebagai standar mereka. 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Berikut ini penjelasan 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia. Pertanyaan, standar akuntansi keuangan atau International Finance Report Standard PESAK adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 lalu sampai dengan 2021. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di masa modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dan pensiunan. Akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari 1. Transaksi, 2. Jurnal umum, 3. Buku besar, 4. Neraca saldo, 5. Ayat jurnal penyesuaian, 6. Kertas kerja atau neraca jalur,
7. Neraca saldo setelah penyesuaian. 8. Laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.